Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lur. Salam sehat, salam sejahtera, juga salam silaturahmi. Ketemu lagi dengan Kang Budi Channel tentunya ya. Seperti biasa Kang Budi cacapluk wae. Videonya cacapluk jeung cacapluk. Aya nama lain. Ya. Dikarenakan hari Jumat yang penuh barokah, kita sedikit berbincang-bincang sama Kang Omon. Ya. Kita kultum ya. Iya, walaupun tadi udah habis protanya sama kopinya. Ya, karena tadi bikin konten juga gagal maning. Sekarang mah baru dimulai lagi. Oke ya. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah subscribe channel Kang Budi tentunya ya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan rezeki dan umur panjang juga. Amin. Tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini Kang Omon kita ya. Sedikit berbicara atau berbincang-bincang. Oke. Tadi kan Kang Omon suka dan pernah membaca buku tentang apa? Berpikir dan berjiwa besar itu. Berpikir dan berjiwa besar. Buku karangan siapa itu teh? Orang Perancis kah? Peranakan Ciamis? Kalau tidak salah, itu Robert T. Kiyosaki. Robert Kiyosaki berarti orang Jepang. Iya, Jepang. Benar. Coba sedikit banyak mungkin pengalaman ataupun buku yang sudah Abah Omon dibaca, mungkin tolong diceritakan sedikit garis besarnya aja lah. Oke, mungkin kalau tidak lupa ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Roma aing ATM tembong. Alhamdulillah di hari Jumat pagi yang berkah ini, tepatnya Jumat tanggal 13 Oktober ya 2023. Alhamdulillah. Ternyata DHL-nya baru dikirim dari Jakarta. Masih diberi kesehatan ya, alhamdulillah, terutama yaitu nikmat sehat yang tidak pernah kita kadang-kadang lupa dari pikiran kita itu, selalu aja memikirkan yang lain, sementara nikmat sehat kita itu kadang-kadang lupa bersyukur gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmat yang tak terhingga pada kita, dan kita pun mudah-mudahan selalu bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita setiap saat ya, tidak terhitung jumlahnya. Oke, mengenai buku ya, mengenai buku itu sudah lama sekali saya pernah baca itu. Isinya luar biasa, jadi penyemangat hidup kita ya, penyemangat hidup. Jadi ternyata perkembangan hidup kita itu, rezeki kita itu tergantung dari pola pikir kita juga, Pak. Jadi apa yang kita pikirkan, jadi kalau kita berpikir kecil ya akan biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau kita berpikir besar ya insya Allah semuanya akan menjadi besar gitu. Betul ya. Nah di situ bercerita tentang berpikir dan berjiwa besar, Wak. Tapi mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang tidak pas dengan buku tersebut, karena saya bacanya juga cuma sekilas gitu ya, sekilas. Dan kemarin saya juga pernah mengikuti ini, sekarang bahkan lagi mengikuti juga. Jadi ada program dari BMR itu bimbingan menarik rezeki, Pak ya. Bimbingan menarik rezeki, BMR gitu ya. Jadi di situ banyak sekali yang dibahas, terutama tentang apa Wak istilahnya ya, tentang pola kerja kita selama ini gitu ya. Jadi dari BMR mengatakan kalau kita ingin memperbanyak rezeki gitu ya. Jadi dilihat dari
pola kerja kita sekarang, Wak. Gitu ya. Kita itu ada di kuadran mana katanya gitu. Jadi kemarin Masya Allah, jadi saya itu campur-campur nih ceritanya. Oh, ya nggak apa-apa Mas. Sebenarnya pokoknya saka cabak nawenya banyak gitu. Yang jelas kita membahas tentang otak. Ya. Jadi dalam otak ada 2 bagian tadi kan. Seperti itu ya. Jadi sebelum kita membahas ke situ, nah itu kita ada namanya apa namanya itu, Wak? Ya begono gitu masalahnya mah. Jadi kuring jawaban antara biasa pidato Iya kan gitu. tadi cek Abah omon di dalam buku yang karangan si Jasiko itu orang Jepang. Jangan Jasiko tuh salah tuh. Siapa tuh Jessica? Lain. Komuco. Robert T. Kiyosaki. Oh, Robert Kiyosaki. Dia menceritakan dan ternyata di bagian otak tubuh kita ini, kepala kita itu ada 2 bagian otak itu ya. Iya, dibagi dua. Terbagi satu otak sadar, 2 otak di bawah sadar kita. Ya silahkan diuraikan bagaimana otak sadar dan bagian otak bawah sadar dan bagaimana otak yang sadar. Jadi tugas otak sadar itu hanya merencanakan, Pak. Merencanakan apapun yang kita pikirkan, yang kita mau jelek pasti. Iya. Oh ya, itu. Maka dari itu ternyata di samping itu ada yang mencatat ternyata, Wah. Jadi ketika kita berpikir itu ternyata otak bawah sadar kita itu mencatat gitu, mencatat dan melaksanakan apa yang kita pikirkan, yang ditransfer dari otak sadar kita gitu. Jadi makanya kita berpikir itu diusahakan yang positif aja, jangan negatif. Iya, itu karena otak bawah sadar kita itu tidak berpikir lagi, dia hanya mencatat dan melaksanakan apa yang ditransfer dari otak sadar kita tersebut. Walaupun otak sadar kita mengatakan yang jelek, dia tulis dan laksanakan. Itu yang repotnya di situ. Coba ceritakan satu contoh aja yang pernah dialami sama Kang Omon. Oh, oke. Nah, ini tanpa sadar saya ya. Jadi 2010 tepatnya Agustus 2010 saya berangkat ke Saudi Arabia. Itu belum tahu apa-apa, belum bisa ngomong, belum bisa apa ya, cuman bisa yasar yamin aja waktu itu. Nyanyi pokoknya nyapur nyuci ya seperti itulah. Jadi 3 bulan kemudian setelah saya ada di Arab Saudi gitu ya, 3 bulan kemudian saya itu pagi-pagi berangkat ke sekolah mengantar anak seperti tugas biasa. Karena tugas saya seperti itu ya, ngantar anak ke sekolah gitu, ngambil pulang udah selesai gitu. Tidak ada kerjaan lain kecuali mungkin kalau ada madam mau ke pasar, mau ke rumah sakit, tidak tiap hari itu. Tiba-tiba saya ketemu dengan seorang tua. Beliau memakai mobil Onet, kalau di kita mungkin bak gitu ya, bak bukaan gitu ya. Saya perhatikan beliau itu mengumpulkan roti bekas gitu ya. Jadi bekas. Dia itu ngambil dari bak sampah satu ke bak sampah lagi gitu aja. Iya. Saya perhatikan gitu, terus kalau ada yang sayuran yang masih bagus gitu, diambil juga gitu. Terus saya penasaran gitu. Nah, saya coba bertanya, walaupun saya belum bisa ngomong lah, coba saya bertanya semaksimal saya bisa gitu, semampu saya bisa. Terus saya tanyakan, ya Syekh, untuk apa kamu mengumpulkan hubus-hubus roti-roti bekas ini, sayuran bekas? Saya bilang itu. Nah, ternyata dia itu mempunyai 300 kambing. Gitu. Itu untuk makanan kambing gitu ya. Nah, terus setelah itu dia menawarkan kepada saya, apakah kamu siap untuk mengumpulkan roti-roti bekas, nanti saya beli. Dia malah menawarkan itu. Nah, terus saya bilang dengan senang hati, saya bilang gitu, coba nanti saya akan berusaha mengumpulkan, dan nanti kalau udah terkumpul nanti saya kabarin gitu ya. Dia ngasih nomor telepon segala macam gitu. Nah, beberapa hari kemudian belum ada pikiran saya itu untuk
memulai gitu ya, baru ada di benak ini baru gitu setelah aja. ketemu saya itu saya berpikir nih otak sadar saya berpikir maksudnya ya, mungkin kalau saya kumpulkan itu Dalam roti-roti hati berkata-kata bekas gitu kan. ya, satu hari saya dapat 1 karung, 10 hari saya dapat 50 real. Itu baru rencana itu dalam otak gitu ya, belum paginya saya berangkat lagi biasa tugas rutin gitu ya, ngantar anak sekolah. Itu tiba-tiba di setiap tong sampah itu udah langsung kelihatan. Atau mungkin karena saya jadi fokus ke tempat sampah gitu ya. Ya, tapi yang jelas sebelum kita punya rencana itu nggak pernah kelihatan si roti itu. Gitu. Kita langsung refleks aja, akhirnya langsung diambil aja ceritanya. Belum juga. Karena saya belum rencana mau memulai gitu, baru berpikir aja gitu. Nah setelah itu saya mulai mencoba mengumpulkan, ternyata Masya Allah itu setiap tempat itu dengan jumlah yang banyak juga gitu, banyak itu roti bekas itu sampai saya sehari dapat 2 karung, dapat 3 karung gitu ya. Pokoknya setiap ada kesempatan saya keliling mau ke masjid saya lihat pasti ada gitu, ambil sampai setiap hari itu saya dapat kadang 3 karung gitu. Nah itu dikeringkan di dalam kamar sama saya gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu ternyata setelah saya pikir, ini ternyata apa yang dikatakan oleh BMR tadi di buku itu, di bimbingan menarik rezeki di WhatsApp di sini ada online gitu. Ternyata betul sekali. Jadi dari otak sadar kita itu ternyata ditransfer ke otak bawah sadar yang untuk tugasnya itu mencatat dan melaksanakan apa yang kita rencanakan gitu ya. Jadi alhamdulillah mungkin manfaat atau apa jadi kesimpulan maksudnya ya, kesimpulan dari kejadian tersebut. Jadi memang kita itu diusahakan harus berpikir dan merencanakan yang baik-baik, yang positif aja. Kita ngomong apapun diusahakan, karena kan ucapan itu ibaratnya ucapan sama dengan doa ya, itulah gitu. Seperti itu, dan memang itu tercatat, maka ada yang rasa ucap-ucapnya karena itu. Kalau kita ngucap kejelekan, kebaikan, niat itu pasti ada yang mencatat ya, yang betul. Dikatakan otak di bawah sadar. Iya, seperti setiap kali bicara dengan saya kan kadang-kadang bilang saya itu katanya sacidum itu saya ucap nyata kata padahal bukan begitu. Ternyata ketika kita ngucap itu langsung dicatat sama otak bawah sadar itu dan langsung dilaksanakan. Cuman pelaksanaan mah tergantung. Iya. Bisa juga langsung, bisa juga punya waktu. Oke, seperti itu. Dan sekarang bagaimana, Wak? Kita lari lagi pembicaraan ke tentang The Best. Oh, The Best. Ceritanya gimana? Udah sampai di mana ini perkembangannya? Jadi PT Best ini ternyata Masya Allah semakin hari semakin luar biasa ya. Terus saya juga dari demplot yang saya laksanakan 2 bulan 3 bulan belakang ya, alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Kemarin dari perkebunan durian punyanya Bapak Haji Emput di Cierih, Kabupaten Ciamis ya, kecamatannya Cipaku, itu alhamdulillah saya pasang 2 bulan sebelumnya itu 30 pohon ya yang saya pasang itu. Alhamdulillah minggu kemarin sudah ada kabar dan ada video itu sudah keluar bunga. Masya Allah, dan bunganya luar biasa banyak. Alhamdulillah, itu manfaat dari pupuk ajaib Pilau Slow Liris dengan eco farming. Alhamdulillah ya. Terus dari eco racingnya alhamdulillah juga Bapak Ade Kustiawan mitra saya yang di Ciamis itu beliau sudah uji cobakan kepada pemilik travel ya, yang solar yang bensin juga. Alhamdulillah eco racing itu ya, eco racing penghemat BBM. Nah, alhamdulillah itu penghematan sudah bisa dirasakan 30-40% oleh pengguna ya.
Alhamdulillah, dan saya sarankan kepada yang belum menjadi mitra atau yang memiliki kendaraan khususnya ya, segeralah itu bergabung segeralah dengan kami. Walaupun belum bergabung, segeralah mencoba untuk membuktikan bahwa penghemat itu betul-betul ada manfaat, dan memang kita juga betul-betul membutuhkan penghemat tersebut ya Pak. Betul. Karena kita coba sekarang kalau ada penghematan sampai 40-50% per hari, kita itu bisa diuntungkan berapa? Kalau kita perjalanan jauh mungkin setiap hari 400.000, ya insya Allah sudah diuntungkan hampir 200.000 begitu. Betul. Itu kan luar biasa gitu ya. Jadi himbauan saya untuk masyarakat luas ya, semua masyarakat, alangkah baiknya bisa bergabung dengan PT BES, karena di situ luar biasa. Di samping kita berbisnis juga berdakwah, karena program dari PT BES sendiri itu adalah membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Gitu. Dan untuk memperbaiki ekonomi finansial, terutama keuangan ya. Jadi alhamdulillah yang sudah ribuan orang yang terbantu bebas hutang, lunas hutang riba, dan memiliki kendaraan, memiliki rumah yang diidam-idamkannya gitu ya, sudah banyak sekali itu. Makanya nih saya juga lihat tuh ATM saya. Nah, ini ATM saya nih, lihat tuh. Masya Allah. Aduh, lihat tuh ATM. Aduh, ya teh seberapa miliar isinya teh. Nah itu dari satu hak usaha aja perusahaan menyiapkan 1,67 miliar. Nah ini Bang Jazirah, saya nggak terlalu banyak, cuma setengah M isinya. Masya Allah. Yang ini mah cuma 200 juta nih Araji. Masya Allah. Yang ini STCP ya buat jajan aja ini mah. Nah itu jangan begitu Wak. Gua harus merencanakan, karena otak sadar kita 500.000 gitu tak. Nah yang ini juga 1,5 M nih Bang Pransi. Masya Allah. Nah, ini Bang Ahli ya untuk sekedar beli bensin gitu ya, itu mah ya 1 M juga ini juga. Iya, Masya Allah. Nah, ini Bang Alinma ya lumayan juga lah Bang Alinma gitu ya. Nah terus yang ini Arabia National Bank ANB. Nah yang ini adalah SAB, Saudi Awal Bank. Dulunya ini SAB itu Saudi British Bank. Sekarang diganti. Iya. Ya. Sebetulnya sih saya juga punya ATM banyak, Pak. Cuman saya tidak mau ngomong sama orang lain. Jangan gitu. diomong-omong lah masalah. Ada sih saya juga tuh. Isinya ya lumayan sih. Maksudnya begini, saya bikin ATM banyak itu ya karena dari PT BES sendiri mengatakan dari satu paket saja itu menyiapkan 1,67 miliar untuk kita. Ya, jadi makanya siap-siap ATM-nya kita siapkan ATM-nya yang banyak. Karena apa? Karena semakin banyak paket yang kita beli itu semakin banyak pula peluang penghasilan untuk kita ya. Bagus. Sekarang PT BES itu menyiapkan ada 5 pilihan paket. Satu paketnya itu basic, hanya satu hak usaha. Uangnya 2.600.000. Kita dapat produk 14 box yang nilai uangnya 3.500.000 kalau dijual gitu ya. Nah, ada lagi paket reguler itu 3 paket. Itu berapa? 7.600.000. Ya, itu dapat paketnya senilai 10 juta. Ketiga paket bisnis. Bukan priority. Bisnis dulu. Bisnis. Ya, bisnis itu 7 hak usaha, uangnya 15 juta sekian. Iya. Terus yang keempat eksekutif 15 paket, uangnya 33 juta sekian. Dan yang tertinggi itu priority 31 paket. Dengan jumlah uangnya 77.600.000, dapat produk senilai 108 juta.
Dan potensi penghasilannya itu 31 kali motor, 31 kali mobilio 150 juta, 31 Pajero senilai 500 juta. Wow. 31 luxury. Cepat bergabung bro, cepat bergabung miliar. Nih, tinggal hubungi aja Abah Omon. Iya. Nomor teleponnya ada di bawah deskripsi ya. Oke. Ya, saya sarankan pokoknya mari kita bersama-sama berjamaah untuk memperbaiki perekonomian kita. Yang jelas intinya kita itu masih sangat membutuhkan uang. Ya. Tuh. Memang ada yang bilang uang itu bukan segalanya katanya ya. Tapi segalanya harus dibantu dengan uang. Nah seperti itu. Terus katanya gini, uang tidak akan dibawa mati katanya gitu. Oke, tapi kalau tidak punya uang kita itu aja serasa akan mati. Begitulah, begono. Seperti itu. Ya. Akhir kata dari saya. Mungkin karena sudah adan Pak itu ya. Karena sudah adan. Kita cukupkan sampai akhiri di sini. Aja sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaat dan ada berkahnya. Obrolan berikutnya. Iya, dan dari saya pesan sedikit untuk masyarakat yang menonton konten ini ya. Semoga ada manfaat dan semoga cepat bergabung atau cepat mencari informasi yang lebih lanjut kepada Bapak Haji Aceh atau kepada saya sendiri Omon Komarudin ya. Nanti nomornya ada di bawah situ Pak. Iya, di bawah deskripsi gitu Pak. Deskripsi. Nah, atau langsung aja ke 055 2510 577. Oke, bisa juga atau kalau bisa Indonesianya 0812 1754 864. Masya Allah ya? Masya Allah. Oke gitu. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga kita bertemu lagi di episode berikutnya ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah, no riba, go baitullah. Masalah.